Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Suroto di Karanganyar. Mas Suroto menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya beserta keluarganya, yang kejadiannya itu sekitar tahun 2000-an. Jadi awal mulanya keributan atau kegaduhan tersebut ini bermula dari salah satu tetangganya Mas Suroto. Itu namanya Mas Usman. Mas Usman itu memang terkenal orangnya, mohon maaf ya, kalau warga sekitar gitu nyebutnya itu ya agak-agak miring sedikit gitu. Jadi memang kayak kurang sedikit orangnya itu seperti itu. Dan pada suatu hari ini si Usman itu, si Mas Usman, ini tiba-tiba siang bolong, teriak-teriak, banjir, 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 begitu katanya. Nah, padahal waktu itu lagi musim kemarau, ya lagi panas-panasnya bulan-bulan Juli, begitu menjelang Agustus. Ini teriak-teriak begitu, siang-siang, banjir, 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 ya siang-siang sekitar jam 2, jam 3, kayak gitu. Nah, ini kan warga pada bingung, ini kenapa sih Usman, setelah maksudnya yang ribut itu si Mas Usman tadi, oh warga hanya begitu, karena memang tahu Usman itu agak-agak begitu ya, akhirnya sudah, kayak dilupakan begitu aja, hal itu pun lewat begitu saja. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng kualitas premium tentu saja, bawang goreng tanpa campuran apapun, digoreng dengan minyak yang berkualitas, dan ada beberapa ukuran di sini. Nanti kawan-kawan lihat sendiri aja, di bawah itu ada linknya ya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan bawang gorengnya, terima kasih banyak. Dan untuk Teteh juga yang kemarin sudah memesan dalam porsi besar biasa untuk lebaran, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Baik, untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak atas dukungannya. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Suroto tadi. Ini tetangganya begitu, akhirnya karena tahu Mas Usman seperti itu, ya sudah lah, sudah dimaklumin begitu ya. Usman gara-gara aja, nah seperti itu. Selang seharinya, bukan siang hari, melainkan malam hari, sekitar jam 9 malam lah, orang-orang ya mungkin udah siap-siap pada mau istirahat gitu ya, sebagian warga udah masuk ke dalam rumah di situ. Lagi-lagi si Usman bawa ambil kentongan, itu kentongan yang udah sangat jarang dipakai begitu ya. Ada di pos ronda di sana. Pos ronda juga udah jarang ditempatin ya cuman buat nongkrong-nongkrong begitu doang. Kentongannya hampir nggak pernah dipakai, kecuali misal lagi bulan Ramadan atau apa, ini anak-anak suka ada yang minjem gitu ya buat acara ronda. Nah, kentongan dari bambu itu diambil sama si Mas Usman. Dipukul-pukul keliling kampung, ya ributnya itu begitu. Awas banjir, banjir, siap-siap banjir, siap-siap banjir, ngomong begitu. Warga pun apa sih gitu ya, orang musim penghujan juga belum, ini kok udah ribut banjir. Tapi untuk beberapa warga ada yang sempat memperhatikan atau melihat Usman dari sudut pandang yang berbeda. Ini orang memang agak-agak begitu ya, tapi jangan-jangan dia lagi mau menyampaikan sesuatu nih. Ya mungkin sesuatu yang sekarang belum terjadi, atau apa begitu ya, nanti suatu saat bakalan terjadi. Apakah nanti bakalan ada hujan yang tiba-tiba turun di musim kemarau yang begitu derasnya, atau bagaimana gitu ya. Ada orang-orang yang menganggap serius, dan mulai saat itu apa yang dilakukan oleh Mas Usman pun untuk sebagian orang ini menjadi kayak bahan obrolan yang serius, termasuk keluarganya Mas Roto. Jadi keluarganya Mas Roto, bapaknya itu juga terlibat dalam yaitu obrolan-obrolan yang seperti itu. Usman itu kenapa ya seperti itu gitu ya? Apakah dia mau menyampaikan sesuatu? Apakah dia itu melihat sesuatu yang belum terjadi gitu, kayak melihat masa depan,
Apakah dia lagi meramal atau bagaimana? Nah, akhirnya Usman kan ditanya dong sama warga. Man, sini sih katanya. Iya, kenapa Wak? Sini ngerokok dulu katanya begitu kan. Oh iya ada Wak, ada gitu kan. Sini ngerokok. Mau kopi enggak? Mau kopi enggak? Oh, ada Wak katanya. Oh, ada semuanya. Kacang-kacang mau enggak? Ada Wak. Ada dong gitu. Dikeluarin semuanya. Jadi Mas Usman meskipun seperti itu, tapi dia itu tipe orang yang pemalu, nggak pernah maksudnya minta-minta atau apa gitu, kecuali ditawarin baru mau gitu ya. Nah akhirnya sudah. Nongkronglah Mas Usman dengan bapak-bapak tersebut. Ya ditanya-tanya dengan cara halus. Enggak ditanya secara langsung begitu, ndak ya, dibawa ngalor ngidul sampai akhirnya masuk ke pertanyaan. Man, itu banjirnya seolah-olah itu warga menanyakannya pun seolah-olah beneran terjadi gitu ya. Man, itu banjirnya, oh ya, mohon maaf, sebelum ke sana, ini dulu. Warga, beberapa orang, itu udah ada yang sempat nanyain sama Usman, dengan cara langsung, Man, banjir-banjir di mana sih, Man? Maksudnya gimana? Si Mas Usman itu diem aja, dia itu nggak merespon. Nah, makanya butuh pendekatan lain nih. Dikasih kopi dulu, kasih rokok dulu, kasih kacang, diajak ngobrol, begitu kan kesana kemari, sampai akhirnya, Man, itu yang banjir di mana aja sih, Man, gitu kan. Oh, yang itu, Wak, gitu. Iya, yang banjir itu. Emang kamu itu ya, Man, ya? Kamu sampai kena banjirnya, basah-basahan atau begitu? Iya, Wak, aku kena, Wak, gitu. Emang di mana, Man, kejadiannya? Itu tuh di rumahnya si ini. Nunjuk ke bapaknya Mas Roto. Airnya dari situ, katanya begitu. Hah? Airnya dari situ. Nah, rumahnya Mas Roto itu, jadi ini rumah beberapa meter di belakang itu ada, ya dibilang tebing ya bukan, karena terlalu pendek gitu ya. Ada gundukan tanah lah seperti itu. Mungkin tingginya sekitar 3 atau 4 meter. Tepat di belakang rumahnya si Mas Roto tadi. Tanah yang dari dulu itu seperti itu. Di atasnya ditumbuhi banyak pepohonan, plus ke sana sedikit, di bagian atas itu adalah kuburan. Jadi katanya airnya itu datangnya dari situ, kata Mas Roto. Wah, datangnya dari situ, Tok. Itu air apa, Tok? Air hujan atau air apa? Ya ndak tahu, pokoknya airnya tuh deras banget. Nyampe ke rumah aku, masuk ke dalam kamar, katanya begitu, kata si Mas Roto. Basah-basahan semuanya. Lah bajuku yang baru aku cuci, padahal Mas Usman itu nggak pernah nyuci baju gitu ya. Bajuku yang baru tak cuci, tak setrika rapi, wangi, yang di lantai jadi basah semua. Ah, di sini udah, bagian ini udah mulai ngedabrus ya. Soalnya nggak seperti itu, Mas Usman juga bajunya baju begitu lecek, ya jarang ganti. Terus ngaku-ngakunya disetrika, wangi segala macam. Ya mungkin ini fantasinya Mas Usman kali ya, dalam kehidupannya yang lain gitu. Di alam pikirannya itu seperti itu. Katanya banjir sampai ke rumahnya, melebar-melebar. Nah, rumahnya Mas Usman itu memang nggak jauh dari rumahnya Mas Roto. Paling cuman beda sekitar 3 rumah gitu ya. Masih sederetan, yaitu di belakang itu tadi, yang belakangnya itu ada tebing-tebing sekitar 3 atau 4 meter tersebut. Oh, jadi begitu, Tok. Iya, terus gimana lagi, Tok? Ya, ya cuman segitu doang katanya. Terus airnya kemana, Tok? Nggak tahu. Aku udah capek ngurasin rumah, tak tinggal tidur. Pas sudah bangun, loh, kok udah bersih gitu kan? Aku nanya sama bapakku, Pak, ini yang ngepel siapa, Pak? Ya bapak bilang, loh kan yang kamu yang ngepel, Man, katanya. Oh iya ya, Pak ya. Tapi kok udah bersih begini, Pak? Ya sudah tahu, kata bapaknya. Orang kamu yang ngepel ya pasti bersih gitu, kata bapakku. Seperti itu, kata Mas. Jadi aku yang ngepel rumah. Ya kayak seolah-olah mau dapat kredit gitu ya si Mas Usman tadi. Ya cuman diiyain aja sama warga. Oh begitu, berarti kamu rajin orangnya ya, Man ya. Wah, aku serumah itu paling rajin, kata Mas Usman. Kalau misal ada apa-apa, yo wis Pak, pasti aku yang turun tangan. Ya itu banjir kayak gitu, yang lain gak ada pada ngepelin, aku sendiri yang ngepel. Itu ya sampai bersih. Padahal waktu itu aku lupa gitu kan. Aku sampai lupa kalau ngepelnya itu sampai bersih. Seingatku kayaknya gak bersih-bersih banget, kata si Mas Usman.
Oh begitu, berarti ya emang kamu hebat man, ya digituin ya. Akhirnya ya itu keluar cerita-cerita yang lain dan sebagainya. Mas Usman pun cerita, Pak, kalau malam itu ada yang itu, Pak. Ada yang suka lari-lari di kampung, katanya. Hah? Lari-lari di kampung, man? Iya. Siapa, man? Itu orang-orang yang udah mati, Wah, kata si Mas Usman begitu. Wih, orang-orang yang udah mati gimana, man? Aku kenal beberapa. Ini tuh kakeknya si itu. Terus bapaknya si Anu, anaknya si ini. Itu kan udah mati semua ya. Tapi kalau malam-malam itu suka pada lari-lari, pada olahraga, katanya. Di mana man larinya? Ya muterin kampung ke situ, kata si Mas Usman. Kamu ngelihat man? Ngelihat. Kamu ngajak ngobrol man? Yo enggak sih, cuman aku tak tanyain, Wak, sampean kan udah mati, Wak. Kok lari-lari, Wak? Ya cuman ketawa doang. Man, bajunya bagaimana pakaiannya? Pocongan begitu? Enggak, pakaiannya biasa, kata si Mas Usman. Kalau pocongan ya aku udah lari, takut. Orang pakaiannya biasa, aku tak liatin. Ini orang lagi pada ngapain? Kok malam-malam begini lari? Kata Mas Usman. Pas tak tanyain, tak pikir-pikir, woi, iya ini orang udah pada mati semua gitu. Tapi ya begitu, kamu udah takut man? Enggak, aku nggak takut. Orang nggak pocongan, orang mereka pakai baju biasa, kata si Mas Usman. Oh ya, dapat cerita lumayan cukup banyak. Meskipun sebagian ceritanya itu kayak gimana ya? Menurut warga itu, lah ini Mak Usman kayak berhalusinasi begitu doang gitu. Tapi ya sudah, akhirnya setidaknya memang iya Mas Usman itu melihat itu ya banjir, dan ada satu informasi yang mungkin lumayan cukup penting karena titik banjir atau titik air tersebut keluarnya itu katanya dari belakang rumahnya Mas Roto. Ya ada kekhawatiran juga dari pihak keluarga, Bapak pulang kan menceritakan hal tersebut ke Mas Roto dan keluarga. Ya ada yang dianggap enteng, ada yang dianggap enggak lah gitu ya. Ada kekhawatiran memang dalam dirinya Mas Roto itu muncul. Apa benar ya Mas Usman itu lagi nyampein sesuatu? Ya mungkin bisa jadi nanti terjadi gitu pikirnya si Mas Roto. Jadi keluarganya Mas Roto sendiri itu adalah keluarga yang cukup menghormati Mas Usman. Meskipun Mas Usman itu kadang ya suka diledekin sama warga-warga yang lain begitu ya, tapi untuk keluarganya Mas Roto itu anti. Bapak itu selalu bilangin jangan ngeledek Usman, kasihan katanya begitu, kasihan. Iya dia dari kecil itu udah seperti itu kata Bapak. Ya itu ditanamkan ke anak-anaknya, akhirnya anak-anaknya pun nggak berani yang namanya ngeledek Mas Usman. Mas Usman ya diperlakukan seperti warga yang lain, warga yang dianggap normal begitu ya. Nah ini pada suatu hari, waktu itu udah berlalu mungkin sekitar 1 minggu, belum 1 minggu lah, beberapa hari kemudian si Mas Roto malam-malam dia itu udah tertidur waktu itu dari sore, dari sekitar 8:30 sampai tertidur sekitar jam 8:30. 8:30 terbangun, jam berapa 8:30 itu rasanya ndak enak banget karena ada satu momen gitu ya dari 8:30 sampai 8:30 di mana ya keluarga pada ngumpul di depan rumah rame, dia malah tidur duluan. 8:30 bangun malam itu rasanya sayang banget, asem aku kok ketiduran ya jam-jam segitu. Dan jam 8:30 itu masih lumayan cukup rame. Mas Roto pun keluar ke sana ke halaman. Ya ketemu ngobrol-ngobrol sama tetangga lah di situ. Dan karena mungkin sebelumnya juga udah tertidur, Mas Roto pun jadi ngantuknya. Biasanya jam tidurnya Mas Roto itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Cuman karena tadi sorenya udah tertidur, ngantuknya itu agak mundur. Dia sampai kurang lebih sekitar jam 11, ini masih melek, belum ngantuk. Sama tetangga ngobrol. Jam 11 malam pulanglah gitu kan. Nah, begitu pulang rumah, siap-siap mau istirahat tuh. Nonton TV sebentar pada saat itu, dan ya sampai jam 12 itu kurang seperempat, kata Mas Roto, udahlah aku siap-siap tidur lah gitu kan. Besok berkegiatan gitu kata si Mas Roto.
dia pun TV dimatikan, masuk ke dalam kamar. Nah, kamarnya Mas Roto itu lokasinya kamar paling belakang, tapi masih berada di sekitaran ruang tengah di situ. Bukan kamar depan yang dekat sama jalan raya, justru kamar yang paling belakang. Kamar yang depan itu ditempati oleh kakaknya Mbak Yu-nya, perempuan. Nah, Mas Roto masuk ke dalam kamar tersebut. Entah mengapa, di luar itu hawa kan dingin ya. Lagi musim kemarau. Angin juga lumayan cukup kencang. Tapi entah kenapa, begitu masuk ke dalam kamarnya Mas Roto, tiba-tiba hawa itu rasanya tuh engap. Padahal angin-angin ada gitu kan. Tapi hawa itu kok jadi engap begini, kata Mas Roto. Hawanya kok jadi agak sedikit gerah. Lumayan cukup, lumayan cukup lembab juga, pikir dia itu seperti itu. Kok hawa jadi nggak enak, jadi gerah begini, jadi sumuk gitu ya. Tapi udah, Mas Roto pun buka baju gitu kan. Tiduran di atas kasur di situ. Udahlah, aku mau tidur. Akhirnya tidur, kipas-kipas juga begini, ngambil buku gitu, buku bekas atau buku apa dikipasin begini. Nggak tidur. Mutar-mutar bolak-balik sampai sekitar jam 12:04. Jam 12:04 tiba-tiba kedua telinganya Mas Roto itu mendengung atau mendenging gitu ya, nging seperti kok telingaku kanan kiri begini ya gitu. Katanya kalau misal cuman sebelah kiri doang artinya ada yang ngomongin jelek, kalau yang bunyi sebelah kanan artinya ada yang ngomongin baik-baik. Ada yang seperti itu mikirnya Mas Roto begitu. Ini loh, ini dua-duanya gitu. Wah, berarti aku lagi dibahas ini, pikirnya si Mas Roto. Ya sudah, paling hitungan beberapa detik telinga itu normal sampai akhirnya Mas Roto itu mendengar ada suara yang awalnya itu pelan. Lama-lama jadi keras, suara dari beberapa orang. Awalnya ya beberapa, makin kesini tuh makin banyak. Ayo mas, naik mas, nanti tenggelam kesini, nanti ke bawah, keseret jauh. Seperti bayangannya Mas Roto itu orang lagi pada ngapain warga gitu kan. Mas Roto kan diem, sempat bangun duduk di atas kasur gitu, melongok, mendengarkan itu. Loh, ini ada apa rame-rame begini, kata si Mas Roto. Ayo mas, naik mas, ini mas, awas, itu airnya. Nah, seolah-olah ada adegan itu banjir gitu kan. Jadi ingat Mas Usman. Ini Usman atau bukan gitu. Kok suaranya nggak cuma satu. Suaranya itu banyak. Orang kayak lagi ribut banget begitu kan. Ini Mas Roto duduk di di kasur. Akhirnya dia pun turun. Ya mau nengok keadaan, kondisinya tuh seperti apa di luaran sana. Aku mau bangunin keluarga atau enggak ya? Bangunin enggak ya? Wah, tak bangunin dulu. Akhirnya apa? Bapaknya Mas Roto pun dibangun. Pak, bangun pak. Kenapa toh? Ada apa toh? Banjir pak, banjir. Ngomong begitu si Mas Rotonya. Bapak pun langsung bangun ya tanpa mikir panjang. Karena yang bilang itu Mas Roto. Kalau Usman mungkin ya agak-agak Usman yang ngomong gitu. Ini yang ngomong si Mas Roto. Bapak pun bangun, ibunya dibangunin. Kakak-kakaknya dibangunin. Mas Roto menuju ke arah depan sana, ke arah depan rumah, ngelongok begini di jendela gitu kan. Nggak ada apa-apa, tanah kering, nggak terjadi apapun, nggak ada air yang mengalir dan sebagainya. Bapak pun ya mungkin baru sadar sepenuhnya juga. Gimana toh? Banjirnya gimana toh? Pak, nggak ada apa-apa pak. Loh, nggak ada apa-apa gimana? Bapak buka pintu, jegrek keluar ke sana. Ditengokin ke sana kemari, nggak ada apa-apa gitu kan. Bapak pun mulai agak was-was gitu ya. Tok, sini duduk. Ya ini keluarga yang lain juga, Pak, gimana sih Pak? Nggak ada apa-apa Bu. Tapi di muka mereka itu semuanya tegang. Karena kok Mas Roto jadi begitu gitu kan. Akhirnya apa? Didudukin sama Bapak. Tok, sini. Iya Pak, kenapa Pak? Kamu kok bilang ini ada banjir segala macam kayak Usman gitu kan dia. Pak, sumpah aku ndak bohong Pak. Aku nggak ngerti apa yang dilihat sama Mas Usman itu bagaimana. Tapi tadi waktu aku mau tidur itu aku denger Pak.
Orang-orang itu pada teriak-teriak seolah-olah mereka itu hendak menyelamatkan diri dari air, Pak, kata si Mas Roto. Tapi buktinya kan kering. Ya iya Pak, aku nggak tahu Pak, cuman enggak lah, aku nggak kayak Mas Usman, kata si Mas Roto. Iyalah, wis semoga enggak. Ya sudah, sekarang kamu istirahat ya, kata Bapak begitu. Iya Pak. Nah, ya mungkin Bapak sama Ibu ngobrol yang lain gitu ya, karena takut nih, loh kok Roto sama dengan Usman yang seperti itu. Ini gimana ya gitu ya. Ada kekhawatiran di pihak keluarga. Mas Roto pun masuk ke sana, ke dalam kamarnya dan siap-siap untuk istirahat. Singkat cerita, keesokan paginya bangun tidak terjadi apa-apa. Hal itu pun dirahasiakan, tidak diceritakan ke orang lain, ke para tetangga. Ya kasihan gitu kan. Sampai akhirnya singkat cerita, Mas Roto pun bekerja dengan normal seperti biasa. Dia pulang pun aneh mendapati keluarganya itu, cara ngelihatnya itu kayak, ya Mas Roto biasanya pulang kan gak ada yang ngeliatin, biasa aja gitu. Ini tuh aneh. Kok semua mata di rumah ini kok sekarang lagi suka tertuju pada dirinya gitu. Kok mereka pada ngeliatin aku ya? Apa aku disamain sama Usman nih, jangan-jangan mereka tuh lagi curiga atau bagaimana. Ya Mas Roto akhirnya kan berusaha senormal mungkin gitu ya, tidak menunjukkan gejala-gejala yang lain yang aneh, takutnya nanti disamakan dengan Mas Usman. Dan ya hal itu berhasil. Keluarga pun ya udah makin yakin kalau Mas Roto itu nggak kenapa-napa, dia itu baik-baik saja. Nah, udah malam harinya Mas Roto tidur, mungkin keluarga juga agak khawatir gitu ya. Tapi malam itu dia tidur pules tanpa kejadian apapun. Keesokan paginya lagi, normal seperti biasa, pandangan dari keluarga juga udah nggak terlalu curiga, udah pandangan-pandangan normal. Nah sekarang malam harinya, malam hari Mas Roto tidur seperti biasa, istirahat karena capek ya. Dan dia nggak mendengar apapun. Tapi Mas Roto itu merasakan kadang kayak kaget. Tidur itu kaget. Seolah-olah bumi itu bergoyang. Ya kayak semacam ada gempa, tapi gempa sedikit banget kayak gitu. Itu yang ngebangunin Mas Roto. Loh, kok aku kayak ngerasain ada gempa kayak gitu ya. Terus dia tidur lagi. Nanti seperti itu, kayaknya mungkin setiap berapa menit gitu ya, sekitar 15, 20 menit itu akan terjadi seperti itu. Mas Roto beberapa kali terbangun, sampai ada lah mungkin 5-6 kali dalam semalam itu. Dan begitu paginya, pagi buta, ribut warga. Suara-suara orang itu pada ngobrol, pada geger gitu ya, ada suara ini begini. Mas Roto waduh ini banjir lagi. Enggak lah, aku mau diem aja lah, nanti dikirainya si Usman lagi gitu kan. Aku nanti disamain sama Usman. Nah, agak lumayan cukup lama, mungkin sekitar 5-10 menit baru kamarnya si Mas Roto diketok sama bapak. Tok. Iya Pak, kamu udah bangun Tok? Udah Pak. Mas Roto pun segera bangun, buka pintu, cekrek. Iya kenapa Pak? Tok kamu gak keluar katanya. Loh emang ada apa Pak? Itu di belakang rumah rame, kata si itu. Rame Pak? Rame apa? Udah kamu lihat aja sendiri, katanya begitu kan. Ya udah, Mas Roto pun keluar, begitu keluar kaget. Jadi di belakang rumahnya Mas Roto, tanah kering itu yang di musim kemarau ini tiba-tiba rontok alias berguguran. Dan itu kan ada makam ya, makamnya deket, makam paling deket itu jaraknya 2 meter. Dan karena tanah itu tuh ya berguguran, ambruk. Akhirnya apa? Beberapa jasad gitu ya, beberapa itu buntelan-buntelan itu pada keluar. Ada makam yang relatif lumayan cukup baru, belum terlalu lama, itu juga keluar, masih mengeluarkan aroma yang nggak enak begitu ya. Ini ada sekitar 5 atau 7 itu, 7 jenazah yang keluar dari liangnya begitu ya, karena tanahnya tuh ambruk. Ya itu bikin geger kan, warga akhirnya pada merapat semua di situ. Dan Mas Roto
sama keluarga, ya akhirnya berdiskusi lagi. Nggak menyimpulkan apapun. Mohon maaf, tak ralat. Bukan nggak menyimpulkan apa-apa. Mereka nggak membahas yang panjang lebar, tapi kayak semacam kesimpulan doang. Tok, kayaknya apa yang kamu alamin sama yang Usman alamin, ini jawabannya. Mungkin maksudnya Usman banjir, ya ini ada air yang keluar kan katanya. Ini mungkin ini keluar dari tanah, turun dari atas ke bawah, ini pada kebuka semua keluar begini. Dan kamu waktu itu yang malam-malam ngedengar suara orang ribut juga kayak gitu toh, mungkin gitu ya. Ini ada hubungannya dengan peristiwa seperti ini. Jadi sebelumnya mungkin alam udah ngasih tanda kali ya, udah ngasih isyarat bakal terjadi seperti ini. Ya, itu kesimpulan dari Bapak. Mas Roto pun mengiyakan hal tersebut. Iya juga ya, jangan-jangan memang ada hubungannya dengan ini. Nah, Mas Usman pun, yo kan bener kan, airnya keluar semua. Ya begitu sih Mas Usman. Yang dilihat oleh Mas Usman itu seolah-olah waktu itu hujan deres, tanahnya itu basah, brol begitu ya. Ini tuh enggak, aslinya tuh lagi musim kemarau, cuman ya di pandangannya Mas Usman doang. Kalau Mas Roto sendiri sih pandangannya seperti warga yang lain, normal. Cuman kebetulan dia juga pernah mendengar sesuatu yang mungkin orang lain itu enggak ngedenger. Ya, seperti itulah satu cerita dari Mas Roto mengenai satu kejadian. Mungkin nggak horor-horor banget ya, bukan horor ada setannya atau apa, cuman ya hal seperti ini mengerikan juga. Kadang ada firasat-firasat atau tanda-tanda yang datang dari orang-orang atau mungkin bagian dari alam yang nggak kita duga sebelumnya. Baik, itu aja satu cerita dari Mas Roto. Akhirnya itu kan diberesin, warga gotong royong gitu, dipindahkan ke sana lebih dalam lagi. Baik, itu aja, semuanya pun beres. Terima kasih Mas Roto atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks Kriam Biru, terima kasih banyak atas supportnya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik tentu saja. Oh ya, yang udah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak ya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.